dengan adanya silaturahim kemarin, komunikasi yang sudah dibangun, ya dengan berbagai pertimbangan mungkin saja kemungkinan besar ya akan tersampaikan keputusan yang sesuai dengan sinyal yang sudah disampaikan kemarin. Lagu Yalal Waton yang dibuat oleh Ki Haji Wahab Hasbullah. Ya itu cucu beliau juga sekarang ada di PKS juga sebagai salah satu caleg untuk di Dapil Jawa Timur misalnya gitu. Keputusan Musyawarah Majelis Syuro sebelumnya salah satu keputusannya adalah kita ingin menargetkan mendapatkan 15% kursi nasional 15% kursi atau suara. Sekarang 50 kursi itu sekitar 8%. 8%. Dan itu target yang realistis. Halo Sobat Bisnis, ketemu lagi di program Ngeklik, obrolan politik yang dikemas secara menggelitik. Bersama saya Stefanus Arif Setiaji dan rekan saya Host Karbitan Edi Suwitnyo. Dan hadir bersama kami saat ini Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, abang kita Ahmad Fathul Bahri. Ahmad Fathul Bahri. Ya, panggilannya apa Bang? Fathul Bahri boleh, Fathul. Bang Fathul lah ya. Siap. Ini agak rame ya Bang PKS akhir-akhir ini gitu kan. Ada apa PKS? Ya kan tahu sendiri kemarin ada apa ya, istilahnya itu kalau pakai istilah itu kan nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba terjadi gitu. Tiba-tiba Gus Amin udah Gus Muhaimin tiba-tiba juga muncul di tengah-tengah proses yang konstelasi yang sedang berjalan gitu. Masih shock nggak Bang dengan kehadiran yang Gus Muhaimin di tengah-tengah koalisi? Ya kalau shock sih enggak mungkin ya. Tapi terkejut ya. Tapi sama itu sudah diprediksi sama PKS atau PKS itu sebelumnya sudah mengetahui kalau ada pergerakan dari Menteng gitu. Ya pertama kalau dari sisi persiapan kita untuk siapa yang akan menjadi cawapres, kan di awal memang kita sudah sepenuhnya serahkan ke capres ya, Mas Anies. Tetapi memang yang menarik dari kejadian kemarin ini, cawapres yang disampaikan memang di luar banyak prediksi publik mungkin. Di luar radar. Tidak ada di pembicaraan Nasdem, tidak ada di pembicaraan PKS maupun Partai Demokrat sebelumnya. Kalau pembicaraan segala kemungkinan pasti ada, karena apalagi yang namanya koalisi ataupun juga merangkul tokoh misalnya, ya tentu itu pasti dipertimbangkan. Nah, partai lain pun juga kita komunikasi segala macam dan kita pertimbangkan juga bahwa nanti mungkin akan ada partai yang masuk dan itu standar lah gitu. Tapi mungkin karena keputusannya kemarin relatif cepat ya, dan akhirnya pun juga dideklarasikan di Surabaya juga dalam waktu yang cepat juga. Singkat-singkatnya. Dan itu akhirnya mungkin buat publik merasa ya begitu terkejut gitu dengan keadaan tersebut. Ya, tapi kalau kami tentu melihatnya dengan lebih bijak lah gitu. Bagaimana memang proses politik ataupun dinamika kan terjadi pasti ya seperti roller coaster nih kita nih politik ini mungkin ya. Dan juga ya banyak hal yang mungkin saja terjadi dan akhirnya itu pun juga terjadi. Dan itu pun juga disampaikan. Jadi walaupun mungkin dalam waktu yang singkat tetapi di waktu-waktu singkat tersebut komunikasi juga berjalan kepada PKS dan kita juga sempat didatangi juga langsung oleh PKB-nya, oleh Mas Anies yang menjelaskan. Dan di Surabaya juga kemarin ada rencana juga sebetulnya untuk hadir, walaupun keputusannya memang karena masih ada prosedur musyawarah majelis syuro yang kita tidak hadir di sana gitu. Tapi memang sempat ada disampaikan juga, sudah diberitahu sebelumnya bahwa akhirnya kami memilih Pak Muhaimin Iskandar sebagai cawapres gitu. Atau PKS sebenarnya nothing tulus, terserah lah, terserah kan capres, karena mandatnya kan memang memberikan keluasaan kepada capres untuk mencari cawapres gitu. Kalau poin diberikan kepada capres jelas sudah kita sampaikan berkali-kali.
Makanya itu pun kemarin ketika ada silaturahim PKB Nasdem ke PKS, ya itu kan baru secara formal, secara resmi itu kan tersampaikan gitu. Walaupun Sampai ada di yel-yelnya ya. Yel-yel apa? sambil nyanyi ya Lalawaton. Itu dia nih yang hafal nih. Wah, Rasulullah. Dan itu secara formal ya kami terima, dan makanya besok kita di hari besok ini Jumat ya, sekarang kita syuting dari Kamis, yaitu akan ada musyawarah majelis syuro untuk membahas hal tersebut. Nah, Jadi ada keputusan final berarti. ya insya Allah rencana kita akan membahas, karena mungkin publik juga sudah banyak mendengar, pimpinan PKS beberapa juga sudah menyampaikan akan ada forum tersebut. Ya itulah gambarannya bahwa prosedur di kami seperti itu, dan insya Allah dengan adanya silaturahim kemarin, komunikasi yang sudah dibangun, ya dengan berbagai pertimbangan mungkin saja kemungkinan besar ya akan tersampaikan keputusan yang sesuai dengan sinyal yang sudah disampaikan kemarin, tetapi tentu keputusan itu akan ada di forum tersebut gitu, kita belum berandai-andai. Tetapi itu apapun keputusan dari Majelis Syuro itu pasti akan Diterima PKS. Ya dalam tradisi PKS secara organisasi memang seperti itu, dan secara kultural ya semua hal yang sudah diputuskan oleh pimpinan melalui forum tersebut insya Allah diterima. Dan Karena kan kalau dilaksanakan. kita lihat kan PKB sama PKS kan untuk mungkin dulu waktu zaman Pak SBY pernah bersama-sama gitu kan. Terus pada zamannya Pak Jokowi kan agak menjauh, berpisah, agak menjauh. bahkan sempat menjauh gitu. Bahkan di internal PKB sendiri sebenarnya belum selesai kan. Kemarin Oh, iya? iya kan ada bendahara atau siapa ya yang salah satu elit PKB lah itu mengatakan dia nggak ikut ke kantor PKS. Kami PKB merah. itu salah satu itu. Tapi itu bisa ini nggak, bisa akhirnya nanti bisa mencair nggak? Apa bisa bersatu lah kalau melihat latar belakangnya gitu kalau Ya dilihat. kalau dalam politik semua kan pasti pernah dilakukan ya. Jadi kita jangan lupa bahwa dalam berbagai perkembangan dinamika ada koalisi di pilkada atau di pilpres pun juga kita pernah sama-sama dengan PKB. Bahkan di awal reformasi bersama Gus Dur pun juga kita masuk di sana atas sama Partai Keadilan dulu beberapa tokoh kita, dan itu hal yang wajar. Apalagi dengan latar belakang kultur keumatan misalnya, baik itu kalangan Islam perkotaan maupun tradisionalis, itu mungkin bisa disatukan misalnya, bisa menjadi suara yang signifikan. Bahkan mungkin basis suara PKS dan basis suara PKB ketika mungkin digabungkan untuk menjadi roda pemenangan ataupun juga mesin pemenangan, itu menurut kami ya cukup signifikan nanti perannya untuk memenangkan Mas Anies. Jadi kalau kita bicara tentang pengalaman sudah banyak, dan secara kultural juga mungkin baik-baik saja juga, karena latar belakang pimpinan PKS, apalagi yang sekarang nih Pak Saihu juga kan beliau latar belakang NU ya. Dan gitu. Ya karena beliau dulu di pesantren di Buntet ya, di Cirebon. Jadi udah tidak asing Dan lagi tokoh. kultur-kultur. Nah, kalau kultur tidak asing. NU. Kultur-kultur Gus Kiai. Gus, Ya. Bisa itu berarti. Karena selama ini kan PKS itu kan kalau kami gitu kan melihatnya wah ini kan putihan gitu kan ya, dan Islam perkotaan gitu kan. Nah, cara dakwahnya kan cara dakwah perkotaan gitu kan. Cara pemilihnya juga dari perkotaan. Nah, sementara kalau PKB itu kan petani ya, dan proses politiknya tuh cenderung lebih lama untuk mendekatinya. Nah, gimana tuh dengan perbedaan kultur itu Pak nanti? Kalau dilihat dari aspek itu justru kan menguatkan gitu. Kalau kita mengusung capres gitu, karena semua bisa bergabung dan jadi basis suara yang berbeda bahkan untuk mendukung Mas Anies. Tapi kalau dari sisi pergaulan ya memang sebetulnya juga sudah umum ya. Bahkan tadi lagu Ya Lalwaton yang dibuat oleh Ki Haji Wahab Hasbullah. Ya itu cucu beliau juga sekarang ada di PKS juga sebagai salah satu caleg untuk di Dapil Jawa Timur misalnya gitu. Jadi kalau jadi dari menjawab kenapa dinamikanya makin bisa cair antara PKB dan PKS gitu. Jadi memang kalau dari sisi kultur sebetulnya ya tradisi, karena di PKS nih dari berbagai macam latar ya, baik ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, mungkin juga ada Persis misalnya, sebagian juga kan banyak yang di Jawa Barat. Ya kalau di PKS memang ya terbiasa juga kita gonta-ganti kepemimpinan, apalagi sekarang kepemimpinan Presiden Ahmad Saihu nih
ya beliau latar belakang NU. Jadi Oke. wajar saja mungkin secara kedekatan kultural pun juga mungkin lebih Ini dekat kayak gitu. romantisme Islam tradisional sama Islam modern yang bersatu. Wes. Setelah tahun 55 kan, setelah tahun 50 kan pecah gitu kan. Iya benar. Iya, Tapi iya. apakah masuknya Gus Muhaimin Muhaimin. ini tidak mengubah konsep dari koalisi sebelumnya? Nama koalisinya Perubahan. PKS itu kan koalisi perubahan. Nah sementara kalau kita lihat kan PKB adalah bagian dari pemerintahan saat Gerbong ini. pemerintah, ya. Ya gerbong pemerintah. Apa tidak takut ketika nanti sementara Nasdem juga sama. Kalau Nasdem juga sama. Kalau dulu kan komposisinya ada PKS sama Demokrat, dua-duanya adalah di luar pemerintahan gitu kan. Nah, yang partai pemerintah cuma Nasdem. Nah, sekarang kan dua jadi PKB sama Nasdem yang menjadi partai pemerintah. Jadi marwah perubahan itu nggak luntur dalam konteks ketika nanti berkoalisi dengan Gus Muhaimin mengusung Gus Muhaimin atau PKB gitu. Ya alhamdulillah berarti kan ada PKS di situ ya. Tetap bertahan. Masih ada semangat perubahannya. Jadi kalau basisnya karena yang di dalam atau di luar koalisi pemerintahan di situ ada PKS yang di luar dan Mas Anies juga dianggap simbol perubahan kalau misalnya melihat latar belakang rekam jejak politik walaupun mungkin beliau terakhir sebagai calon gubernur selama 5 lalu menang lalu 5 tahun sebagai gubernur dan orang menyimbolkan beliau itu sebagai sosok yang bisa membawa perubahan dan hadirnya PKS di situ. Jadi menurut saya dari konteks itu juga sebetulnya tidak jauh-jauh amat gitu ya. Apalagi yang disampaikan Mas Anies selama ini kan yang namanya perubahan itu kan sebuah keniscayaan. Kita pasti berubah, baik dari berubah pimpinannya dan sebagainya, tapi juga tidak melupakan keberlanjutan. Nah, makanya beliau selalu sampaikan kan konteks change and continuity itu kan tidak pernah lepas gitu. Tidak ada keberlanjutan tanpa perubahan, tidak ada perubahan tanpa keberlanjutan. Jadi sebetulnya hal yang umum. Tapi karena namanya memang sejak awal dan semangatnya adalah semangat perubahan, jadi namanya itu tidak berubah gitu. Jadi tetap koalisi perubahan. Tetap akan mempertahankan koalisi perubahan. Yang disampaikan seperti itu mungkin terakhir ya oleh Mas Anies, tapi nanti mungkin hal-hal yang lain dibicarakan tentu hal yang teknis lah gitu. Karena Atau ada, ini, karena nanti gini, Pak. koalisinya jadi koalisi kebangkitan perubahan. Ya karena waktu pidato di Hotel Yamato di mana Hotel Majapahit itu, Iya, Hotel Surabaya. Cak Imin itu juga sempat mengungkapkan soal masalah keberlanjutan itu. Nah, kita kan yang nangkap di media kan nangkap, wah ini sudah tidak lagi perubahan ini dong, ya, gitu Pak. Jadi konsistensi dari internal teman-teman di koalisi perubahan itu bagaimana, gitu, Pak? Ya kalau menurut kami sih umum ya keberlanjutan pasti selalu ada. Kita kan bernegara bukan dari kemarin sore kan, apalagi hanya sebatas 5-10 tahun periode pemerintahan. Tapi sejak pertama kali kita proklamasi kemerdekaan, punya presiden, wapres, punya pemerintahan. Ya, jadi keberlanjutan ya hal yang niscaya juga, karena nggak mungkin sesuatu yang sudah baik tidak dilanjutkan, bahkan justru kan ditingkatkan. Sesuatu yang mungkin perlu banyak perubahan, ya pasti akan diubah untuk sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi ya itu hal yang umum lah. Jadi bukan satu hal yang masalah apalagi mendasar dan membuat perdebatan, ya, tapi yang kita harapkan memang ya hal-hal yang kemarin mungkin banyak catatan, banyak evaluasi, ya, apalagi negatif, yang tentu banyak hal yang harus kita ubah gitu. Kalau dari PKS sendiri, sebenarnya, atau jangan-jangan sebenarnya PKS juga sebenarnya sudah punya skema yang lain. Skema yang lain dalam artian kan dulu sempat tersiar kabar juga kan Pak, masalah rencana untuk membentuk poros baru koalisi. Dan kemarin statement dari salah satu elit PKS juga mengatakan, oh kami itu dalam posisi menunggu saja. Dan itu gimana? Apakah itu juga akan menjadi salah satu isu yang akan dibahas dalam syuro nanti? Ya yang jelas kalau itu sebetulnya sudah jauh di belakang ya. Kita kan sekarang sudah jauh di depan nih. Pertama keputusan Mas Anies sebagai capres yang akan kita usung aja sudah disampaikan dan menjadi ketetapan keputusan musyawarah majelis syuro sebelumnya. Sehingga sebetulnya itu sudah menjadi dasar bahwa kita sudah ada sosok yang kita akan usung. Tinggal sosok yang akan kita usung ini pertama dia nanti akan dapat perahu atau tidak. Sekarang sudah ada 3 partai koalisi dan juga siapa cawapresnya. Nah, sehingga kemungkinan besar yang akan dibahas justru nanti adalah cawapresnya dan itu sudah disampaikan di
konferensi pers Presiden PKS kemarin bahwa DPP PKS, beliau sebagai Presiden PKS, dalam hal ini lembaganya adalah DPP PKS, yang akan menyampaikan pertemuan yang hangat positif itu kepada Musyawarah Majelis Syuro untuk dibahas dan kemudian nanti akan diputuskan apa yang akan menjadi keputusan partai. Gitu. Jadi nggak akan ini ya, Kelain nggak akan hati. ada pindah ke lain hati membentuk poros baru udah no. Ya saya rasa sih keputusan nggak akan jauh dengan apa yang sudah berkembang ya, kan terlalu jauh kalau kita buat poros baru. Dari awal lagi. Dari awal lagi siapa capresnya, Capresnya. Nanti koalisinya ribut-ribut siapa. lagi. Iya kan, ribut-ribut lagi sementara pendaftaran sudah Oktober. Nanti sampai pendaftaran selesai malah kita masih pusing dengan Masih poros-poros gontok-gontokan. lagi. Gontok-gontokan. Oke. Apa lagi kita kalau PKS apa sih yang coba ditawarkan ke masyarakat nanti ketika Sementara titik sebagai, fokus dari ya, PKS misalnya mungkin dengan platform yang kemarin itu platform perubahan itu. yang semangat ya, baru yang coba ditawarkan untuk menggait pemilih terutama. Yang jelas kita berada di luar pemerintahan ini sudah 10 tahun terakhir ya, sehingga kita juga merasakan betul bagaimana denyut nadi masyarakat yang mengharapkan perubahan ini luar biasa. Dan apa yang kami lakukan berada di luar pemerintahan 10 tahun terakhir ini juga bukan keputusan partai tanpa mendengar aspirasi publik. Sehingga kita mencoba menjaga suara mereka itu kita lakukan dengan demokratis karena PKS berada di luar dan mereka mengharapkan kita menjadi partai yang mengawasi secara penuh pemerintahan tanpa kita berada dalam. Walaupun yang namanya sistem presidensial seperti di Indonesia ya, DPR pun juga sebetulnya di luar pemerintahan ya, karena Harusnya dia yang berperan sebagai mengawasi oposisi gitu. ya. Ya seperti oposisi DPR Iya, itu oposisi harusnya. presiden gitu. Ya, tapi hal itu lebih dalam diwujudkan oleh PKS karena kita sama sekali tidak ada dalam kabinet ataupun juga bersama pemerintahan gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi konsistensi sikap kita dalam hal tersebut ya ingin menjaga aspirasi publik itu yang mengharapkan banyak perubahan. Kritik-kritik yang kemarin dilakukan dalam banyak hal yang kita tangkap, nah itu yang coba kita wujudkan lah dengan kepemimpinan Mas Anies ke depan gitu. Ya walaupun di situ ada Nasdem, ada PKB, mereka pun juga punya semangat melakukan perubahan untuk hal-hal yang menjadi catatan tersebut gitu. Tapi saya juga sempat gitu. Kita itu menunggu-nunggu soal konsep tentang perubahan itu. Realnya itu seperti apa? Perubahan yang seperti apa yang pengen dilakukan oleh teman-teman PKS dan tentu dengan capres Pak Anies Baswedan. Apakah dari sisi ekonominya? Kalau ekonominya itu seperti apa? Itu yang sampai sekarang kan kita belum lihat gambarannya gitu, Pak. Nah itu gimana Pak untuk itu? Nah itu mungkin diperdalam lagi oleh Mas Anies nanti ya. Tapi mungkin secara umum kan yang sering beliau sampaikan ya bagaimana kita punya kesetaraan, prinsip berkeadilan. Ya bagaimana orang dilihat juga dalam kebijakan tuh konteksnya seperti apa gitu. Yang selama ini mungkin seringkali masyarakat publik nih tidak terlalu didengar, aspirasinya tidak disambut oleh banyak pihak misalnya. Ya contoh lah kita banyak aspek kebijakan publik kita kan seperti itu ya. Misalnya ketika ya ini makanya penting nih Mas Anies bagus juga beliau melempar isu-isu yang substantif gitu, bukan hanya sekedar gimmick-gimmick politik. Misalnya di Milad PKS pernah disampaikan tentang konteks pembangunan. Bagaimana pembangunan juga punya keberpihakan, konteks jalan, lalu jalan tol dulu ya dibandingkan dengan jalan umum, lalu juga subsidi kendaraan listrik misalnya dibandingkan bagaimana dialihkan ke subsidi untuk transportasi publik dan sebagainya. Itu gambaran bahwa prinsip-prinsip keadilan, keberpihakan terhadap masyarakat dalam kebijakan itu kan yang menjadi standing point gitu ketika membuat kebijakan. Nah, perspektif itu kan sebetulnya perspektif yang harus kita bangun gitu. Termasuk mungkin yang banyak catatan selama ini kan pengambilan kebijakan banyak sekali yang kurang mendengarkan aspirasi publik dan itu akhirnya menjadi catatan yang dinilai oleh banyak lembaga rating, misalnya contoh The Economist Intelligence Unit yang konteks demokrasi kita. Lalu bahkan bersamaan dengan indeks persepsi korupsi yang kesemuanya faktornya itu sama variabelnya, bagaimana publik tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan seperti contoh tentang pembahasan RUU Cipta Kerja dan sebagainya. Itu kan gambaran publik teriak minta seperti apa, tapi elitnya justru bersikap berlainan. Nah, ini gambarannya. Dan pemerintah
menentukan yang sejalan. berbeda. Seiring sejalan. Tapi ya memang indeks penegakan hukum kan memang menjadi salah satu menjadi salah satu catatan yang PR besar di pemerintahan Jokowi. Tapi di satu sisi juga pembangunan infrastruktur kan juga menjadi satu catatan lain yang dari pemerintahan Jokowi. Iya, betul. Pak, kalau PKS itu sekarang strateginya kan kalau kita lihat dari hasil pemilu 2019 itu kan PKS itu mayoritas masih dua daerah yang cukup kuat ya, Sumatera Barat sama Jawa Barat ya. Ya sebagian Banten itu. Nah, untuk strategi mungkin apakah dengan mungkin kalau besok keputusannya adalah menyetujui paket Anies Muhaimin, Jawa Tengah, Jawa Timur juga akan menjadi naik gitu. Kalau Solo saya lihat memang PKS nomor 2. Tumbuhnya Nomor 2 di bawah PDIP, progresif. Nomor 2 tapi Pak. Nomor 2 di bawah PDIP tapi jauh. Tapi jauh. Tapi setidaknya kalau saya justru kaget waktu itu lihat ini PKS nomor 2 di Solo. Kota merah itu kan. Iya kan? Solo atau Solo Raya? Solo, DPRD Solo, Surakarta. Okay. Nah, itu gimana, Pak? Jawa Tengah dengan strategi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, memang itu yang jadi perhatian penting kita ya. Makanya dalam keputusan Musyawarah Majelis Syuro sebelumnya, salah satu keputusannya adalah kita ingin menargetkan mendapatkan 15% kursi nasional 15% kursi atau suara. Sekarang 50 kursi itu sekitar 8% ya. 8%. Dan itu target yang realistis, bukan muluk-muluk gitu. Dan kita targetkan sekitar 86 kursi DPR yang kita dapatkan. Dan dapilnya pun juga menyebar. Dan memang ya basis utama kita selama ini masih di wilayah Jawa Barat yang paling besar ya. Lalu juga Jakarta, Banten, Sumatera Barat, dan sebagian Sumatera juga. Dan memang ya salah satu fokus utama kita basis-basis Jawa Timur, Jawa Tengah ini yang coba kita gali. Oleh karena itu makanya sebetulnya apa yang dilakukan oleh pimpinan PKS juga sudah lama dilakukan ya. Kita Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri itu berulang kali melakukan safari ke berbagai silaturahim ke berbagai pondok pesantren dan sebagainya. Bukan untuk langsung meraih suara jelas, tapi untuk menjelaskan, bersilaturahim dengan para kiai, menjelaskan tentang PKS yang mungkin banyak dipersepsikan publik dengan berbagai isunya dan sebagainya. Sehingga mungkin ini kesenjangan pemahaman orang tentang PKS yang akhirnya mungkin membuat basis-basis suara di Jawa Tengah, Jawa Timur masih belum banyak diraih gitu. Tapi insya Allah apalagi dengan kita rencana berkoalisi dengan PKB, ya mungkin saja itu juga menjadi jawaban publik terhadap isu-isu sensitif yang selama ini dikembangkan gitu. Kalau kayak di irisan dengan pemilih-pemilih capres misalnya kayak di Sumatera Barat kan dulu kuat misalnya Pak Prabowo, sekarang dengan Pak Anies. Mungkin di internal PKS sudah memperhitungkan itu. Kira-kira berapa persen dari nanti ketika sudah memutuskan nanti apakah 100% akan ke Pak Anies atau mungkin ternyata irisannya masih 50-50 gitu ya. 50-50 itu 10-30 ya. 50-50 gitu. Ya itu memang basis-basis yang kita targetkan untuk memenangkan Mas Anies ya. Karena tiap partai politik juga dia punya basis utama. PKB punya basis kuat di Jawa Timur. Begitu juga sebagian di Jawa Tengah. PKS punya di Jawa Barat, Jakarta ataupun juga di daerah Sumatera, apalagi Sumatera Barat. Ya tentu itu harapannya basis-basis suara masing-masing yang kita punya mesin untuk mendorong kemenangan tersebut, punya caleg, punya kepala daerah mungkin ya walaupun mereka nggak boleh secara langsung ya, tapi kan orang melihat citra kepala daerah dari partai apa itu cukup membantu untuk mendorong popularitas kan. Dan itu memang yang kita lakukan, kita fokuskan, apalagi kemenangannya luar biasa di daerah tersebut. Kalau pernah lihat bagaimana hasil di Sumatera Barat, hasil di Jawa Barat, Pak Prabowo begitu luar biasa dikdayanya mungkin ya. Itu mesin politiknya PKS. Itu insya Allah tidak lepas dari mesin politik PKS yang bekerja, karena memang banyak sekali kader kita ngumpul di Jawa Barat gitu ya, yang sudah terbina sejak lama, punya semangat luar biasa, punya jejaring luar biasa yang itu diwujudkan untuk pemenangan Pilpres. Jadi ya rencana kami, ya harapan kami semua basis-basis tersebut kita kelola dan insya Allah suaranya
kita akan alihkan nanti untuk memenangkan Mas Anies gitu. Iya. Caleg PKS ini merata di seluruh provinsi atau ada provinsi-provinsi? Full kita, seluruh provinsi kita punya caleg dan terpenuhi semua kuotanya. Terpenuhi. Komposisinya milenial dan yang non milenial. Yeah. Non milenial itu apa ya? Baby boomers lah ya. Tapi bicara Jawa Barat, tapi ini ya Pak ya, pilkada tahun lalu, pilkada periode sebelumnya kan lepas tuh. Iya. Iya. Ya sudah 2 periode kita lalu lepas kemarin ya, kalah dengan Pak Ridwan Kamil gitu. Walaupun Pak Ridwan Kamil juga kita pernah usung dan menang di Kota Bandung. Di Kota Bandung ya. Karena beliau dulu kita yang mengusung dengan wakilnya dari PKS, almarhum ya, Bang Odet yang kemarin sempat jadi berita juga. Tapi insya Allah basis-basis kami masih tetap terjaga lah. Dan insya Allah nanti bisa diuji lagi dengan kemenangan Mas Anies mudah-mudahan, dan insya Allah pilkada pun juga akan kita coba untuk kembali meraih kemenangan di Jawa Barat. Target Jawa Barat berapa persen untuk? Ya ada beberapa perhitungannya ya, tapi memang mayoritas suara, mayoritas kursi memang ada di Jawa Barat kalau di PKS ya. Begitu juga dengan targetnya. Iya. Kalau persiapan menuju kan apa namanya ini Pilpres karena bareng gitu. Kemudian strategi apa sih yang dilakukan oleh kayak PKS gitu kemudian untuk ya calegnya tetap jalan, kemudian capresnya juga nanti juga bisa jalan gitu. Karena biasanya kan kalau udah kesita ke Pilpres. Iya, pasti tersita ke Pilpres pasti fokusnya. Bagaimana itu yang dilakukan? Ya, yang jelas itu dihadapi semua parpol ya. Iya, hampir mayoritas parpol. Tentu apalagi parpol yang punya basisnya itu basis kaderisasi, basis keanggotaan, dan kita punya mesin struktur dan sebagainya. Ya memang apa yang kita lakukan ya kerja-kerja politik di bawah gitu. Bergerilya mereka dengan berbagai cara yang dilakukan, bahkan kerjanya bukan kerja 5 tahunan. Ya, mungkin banyak yang mention ya PKS nih kerjanya mungkin bakti sosial, bencana misalnya hadir dalam berbagai bencana membantu di masyarakat. Nah, itu gambaran sebetulnya kerja plusnya gitu, karena kerja anggota dewan kan bukan di situ sebetulnya, tapi bagaimana kader dan simpatisan PKS tuh mereka memang biasa melakukan kerja sosial, maka wajar seperti itu. Jadi kerjanya bukan kerja 5 tahunan, kita sudah bangun dan insya Allah ya kita punya kekuatan di aspek itu gitu untuk mendorong. Tapi walaupun Pilpres ini jadi yang utama, bahkan kita berharap sebetulnya ya apa yang kita hadirkan calon kita sekarang nih, mudah-mudahan publik pun juga punya awareness bahwa calon yang ada seperti Mas Anies ini juga bisa ya kita simbiosis nih, mutualisme ya, sama-sama saling support. Ya. Kami support Mas Anies pun juga akhirnya membuat gambaran publik tentang PKS gitu. Kotel Wah, efek. pusing ya berarti capresnya pusing nanti kan, dia harus ini nanti. Ya setidaknya dalam publikasi ya orang akan melihat Mas Anies juga punya identifikasi yang mungkin diidentikan orang tuh lebih kuat di PKS. Ya. Itu kan hal yang wajar karena beliau kan milik semua, karena apalagi tidak berparpol ya. Jadi apalagi pengalaman di Jakarta. Pengalaman di Jakarta orang masih ingat betul bagaimana siapa yang mengusung Mas Anies di Jakarta, mengisi 5 tahun pemerintahannya itu PKS gitu, mudah-mudahan. Jadi bentengnya di Jakarta. Jadi itu nanti ikut mengkampanyekan. Tapi komunikasi dengan teman Demokrat bagaimana, Pak? Ya. Kalau komunikasi insya Allah lancar semuanya ya. Jadi komunikasi dengan parpol, tokoh tentu nggak ada yang berhenti ya. Ya memang ya keputusan kemarin ya yang membuat kondisi mungkin kurang kondusif dan sebagainya, ya wajar saja. Tapi ya kalau komunikasi antar kami dengan Demokrat apalagi sangat-sangat baik sekali, karena apalagi PKS dengan Demokrat nih sejarahnya juga panjang, kita mengusung Pak SBY 10 tahun, belum lagi kemarin sama-sama di luar pemerintahan juga 10 tahun, jadi 20 tahun PKS dengan Demokrat banyak berjalan beriringan gitu. Jadi kalau hubungan komunikasi, persahabatan itu tentu hal yang sangat dekat lah gitu, dan makanya kita pun juga saling menjaga hubungan ya, tanpa mungkin bersinggungan, beririsan, walaupun itu hal yang jamak ya, tapi ya kita jaga betul agar
hubungan parpol ya tetap berjalan baik. Dan pilpres ini juga jangan lupa kalau calonnya banyak tentu mungkin aja ada putaran 2 kan. Iya, Jadi semua Bisa pihak bergabung lagi. bisa bergabung lagi ataupun CLBK ya, CLBK, bisa CLBK. karena wajib untuk mendukung gitu. Ketika sudah putaran 2 ya nggak mungkin dia juga tidak mendukung salah satu calon kan. Ya, wajib juga untuk mengusung di awal ketika pencalonan. Karena kalau tidak ada yang diusung oleh partai politik untuk capres maupun capresnya tentu akan mendapat konsekuensi dari undang-undang itu. Tapi kalau kelihatannya kan kalau dari semua, mungkin dari koalisi perubahan kemarin, kelihatannya yang paling pasrah itu cuma PKS ya Pak. Artinya kan Demokrat sampai ngambek kayak gitu, ngambek sampai akhirnya keluar dari koalisi. Iya kan, ya kan sampai responnya seperti itu sampai akhirnya keluar. Tapi kami Narimo ya sama Mas Anies gitu. Meskipun di satu sisi kan PKS sempat mengajukan beberapa nama juga untuk jadi cawapres. Tapi apakah memang cawapres itu belum menjadi satu goals-nya bagi PKS pada Pilpres 2024? Ya tentu semua pihak, semua parpol ingin ya, karena luar biasa dampaknya kan untuk Pilpres. Ya mungkin beberapa partai yang terakhir suaranya juga signifikan itu kan partai-partai yang dia punya capres atau cawapres gitu. Jadi enggak Gerindra pasti semua orang pingin gitu, pasti semua orang ingin hal tersebut. Tapi tentu basis kita adalah bagaimana kita memenangkan capres kita kan, dan ini yang kita lakukan ketika mengusung Mas Anies. Jadi sudah ada capresnya, cawapresnya kita serahkan ke Mas Anies, ya tentu beliau punya pertimbangan bukan hanya untuk menampung partai politik kan, tetapi ingin memenangkan Pilpres dengan basis popularitas, elektabilitas, yang itu yang kita serahkan ke beliau untuk dipertimbangkan baik-baik, sehingga ya apa yang diputuskan tentu menjadi keputusan terbaik untuk kita dukung bersama gitu, dan memang fokusnya kemenangan. Nah dengan adanya Gus Muhaimin kemarin ya mungkin saja pertimbangan Mas Anies dan itu juga sudah tersampaikan juga bagaimana bisa membackup beliau untuk mendapatkan suara di kantong yang cukup sangat signifikan karena Jawa ini luar biasa, ada Jabar, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur plus Jakarta gitu, itu 60%, 70% ya. Luar biasa persentase suaranya. Jadi bukan hal yang main-main sekedar untuk menampung misalnya pihak ataupun juga tokoh tertentu, tapi kan basisnya untuk pemenangan gitu. Jawa adalah kunci. Sudah ada tim pemenangan, Bang? Ya sambil berjalan, sambil dikomunikasikan, sambil dibentuk ya. Kalau yang sebelumnya kan Nasdem dengan PKB juga sudah mulai berjalan, tapi karena di PKS masih menunggu keputusan, jadi nanti mungkin setelah ini kita akan coba bergabung lebih intensif. Berarti keputusan besok itu tidak jauh dengan proses politik yang sedang berjalan saat ini? Ya mungkin prediksi seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti jangan-jangan juga kejutan besok. Sama-sama mengejutkan besok. Parpol bergabung masih ada penjajakan? Ya, kalau nanti mungkin sudah ada kepastian siapa yang akan diusung, lalu kita bersama dengan parpol apa, ya saya rasa nggak akan ada koalisi yang menutup ruang buat parpol lain ya. Semua kan pasti ingin memenangkan lebih maksimal gitu. Ya tapi mungkin kalau semuanya bergabung ya nggak mungkin juga, masa kita calon tunggal kan. Parpol baru ada yang sudah mendekati. Parpol baru yang kemarin datang ke PKS misalnya Mas Sumi ya, dan sebelumnya kan yang pernah juga menjatakan dukungannya kalau tidak salah Partai Umat ya. Partai Umat punya Pak Amin Rais. Jadi beberapa parpol baik yang di dalam parlemen maupun di luar parlemen ya sudah mulai menyampaikan dukungannya gitu. Tapi kalau dilihat dari peta koalisinya itu, kalau berarti mayoritas pendukungnya Pak Anies memang kekuatan Islam politik ya Pak? Iya kan? Ya mungkin orang tinggal melihat aja nanti ya perhitungannya. Menurut saya sih tidak terlalu begitu juga ya, karena memang basisnya luas. Yang partai yang ada pun juga ada Nasdem juga, yang banyak kekuatannya di daerah-daerah timur mungkin ya, di NTT bahkan gubernurnya itu kan dari Nasdem gitu. Sulawesi. Belum lagi di wilayah-wilayah yang lain. Jadi harapannya kan kita memang ya fokusnya untuk pemenangan, sehingga mungkin Mas Anies sudah cukup baik dipersepsikan publik selama ini, kan nama beliau masuk dalam top 3 kan, naik turun gitu antara 3 atau 2, dan insya Allah nanti di 2024 yang menjadi 1 gitu untuk menang sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Insya Allah. Sudah ada hitung-hitungan pembagian ini juga? Enggak, ini yang mau saya tanyakan tadi sebenarnya waktu saya menyinggung soal PKS yang paling pasrah. Apakah
kenapa nggak ngotot ke cawapres? Emang ada konsesi untuk misalnya nanti kalau saya jadi nanti PKS dapat sekian menteri gitu. Dalam konteks kerjasama politik gitu. Ya kalau pola kerjasama kan sebelumnya Mas Anies sendiri sudah menyampaikan ya beberapa poin ya Pak Sudirman Said misalnya dalam pembahasan pemenangan tentu salah satunya pembahasan portofolio untuk fokus di kebijakan di pos apa untuk kontribusi gitu. Ya, tapi tentu yang utama kan yang dibahas menangnya dulu. Gitu. Makanya yang kita inginkan kan menangnya dulu. Gimana kita? Udah dibahas ternyata nggak menang. Aduh. Makanya salah satu pertimbangan yang utama tentu menangnya diawali dengan pasangan capres dan cawapresnya yang punya daya ungkit gitu untuk menang. Sehingga ketika itu sudah dilakukan ya kita tinggal garap untuk mesin pemenangannya partai politik yang bekerja dengan para struktur, caleg dan sebagainya untuk memenangkan. Jadi ya hal-hal semacam itu pasti tentu dibahas karena kerjasama politik pasti kan salah satu yang dibahas adalah power sharing kan. Selain yang memang utamanya mereka mau apa untuk masyarakat gitu dengan power sharing tersebut gitu. Nah, potensi di partai politiknya juga gitu kan. Nah, potensi di partai politik ya punya concern isu apa, punya concern advokasi publik dalam bidang apa, tokohnya mungkin punya kecenderungan di bidang apa, tentu kan itu hal-hal yang lazim lah dalam demokrasi kita kan. Pertanyaan terakhir, berarti sudah solid, kuat untuk mendukung Anies Gus Imin? Ya insya Allah sudah ya 80% lah mungkin 80%. Ya. Tinggal kita tunggu 20%-nya tinggal? 20%-nya nunggu hasil besok. Oh iya, oke. Tapi kan kemarin sudah ada silaturahim formal pun juga bahkan Nasdem dan PKB plus Mas Anies datang ke kantor PKS dan pembicaraan juga sangat hangat, bahkan dihangatkan lagi nuansanya dengan nyanyi lagu Ya Lalwaton dipimpin oleh Presiden PKS. Jadi mudah-mudahan mencairkan suasana, menghangatkan juga dan mudah-mudahan ya Pak Presiden PKS sampai gini gitu ya, fasik banget tuh ya. Berarti ini saya tutup dengan satu, gini. Apa? Mau tanya? Ada satu, Oke, silakan. ada satu tapi ini bercabang Pak. Berjalan apa? Misalnya, saya pengen mungkin dari Pak Bang Fatul soal dua sosok dan satu partai. Mungkin pandangannya Bang Fatul ya soal PDIP. Kalau dari Bang Fatul gimana pandangan soal PDIP? Maksudnya soal apa? PDIP. Pandangannya Bang Fatul soal PDIP? Oh, Soekarno ya. Soekarno. Anies. Perubahan. Nah, Caimin, Gus Muhaimin. Gus Muhaimin. NU lah. Oke. Insya Allah bisa menghasilkan perubahan gitu dengan kekuatan yang hadirnya Gus Muhaimin latar belakang NU sebagai ormas terbesar di Indonesia plus PKS yang juga melengkapinya dengan Nasdem gitu. Berarti apa kita tutup obrolan ini dengan dengan memanggil Bang Fatul ini Gus Fatul. Ya. Terima kasih sekali. Terima kasih banyak. Gus Fatul ya. Gus Fatul sudah berkenan hadir di program Ngeklik. Saya Stefanus Arif Setiaji dan rekan saya Edi Swiknyo mengucapkan terima kasih. Hadir lagi nanti di program Ngeklik berikutnya. Oke. Sukses selalu Bang Fatul dan semoga lolos ke Senayan. Amin. Lolos ke Senayan. Gus Fatul dong. Gus Fatul.